Di dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan, ada sebagian dari kita yang tetap berdiri tegak meskipun diterpa badai. Ketika orang lain mungkin memilih untuk berhenti atau menyerah, kita justru menemukan kekuatan dari dalam diri yang sulit dijelaskan. Apa yang membuat kita begitu kuat? Bagaimana kita terus maju, bahkan ketika semua tampak mustahil? Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa tekad yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang mendalam menjadi sumber daya yang tak ternilai. Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, tetapi tentang bagaimana kita terus hadir dengan senyuman, penuh harapan, dan iman yang utuh, meski dunia di sekitar kita terus bergejolak. Kisah ini adalah tentang mereka yang telah menemukan cahaya di tengah kegelapan, yang memilih untuk tetap bergerak maju meskipun jalan di depan penuh duri. Di balik setiap langkah, ada doa yang terucap dalam diam, ada harapan yang terus menyala. Perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang mencari kekuatan di tengah keterpurukan, tetapi juga tentang menemukan makna sejati dari ketabahan. Mari kita telusuri bersama rahasia kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri kita, sebuah kekuatan yang membuat kita terus bangkit dan bersinar, tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Kekuatanmu berada di level yang berbeda. Setiap kali mereka menjatuhkanmu, kamu bangkit kembali. Setiap kali mereka mengabaikanmu, kamu menulis ulang hidupmu. Ketika mereka mencoba mengolokmu, kamu justru tertawa. Setiap kali mereka mengatakan kamu tidak bisa melakukannya, kamu berbalik dan membuktikan bahwa mereka salah. Kamu seperti bunga yang mekar dari permukaan beton, dan orang-orang terkejut bahwa kamu terus bangkit. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu di tempat kerja, apa yang mereka katakan dalam dinamika keluarga, atau apa yang terjadi dalam hubunganmu. Terlepas dari semua hal yang terjadi di balik layar, kamu tetap hadir dengan senyuman, penuh harapan, dengan imanmu yang utuh, menjadi dirimu yang sejati. Orang-orang mengamatimu, bingung dan kagum bahwa kamu terus melakukannya setiap hari. Tetaplah menjadi dirimu. Jangan biarkan siapapun menghentikanmu untuk melakukan itu. Iya, memang sulit ya. Kamu mungkin melihat sekeliling dan merasa berdiri sendiri. Tapi dengarkan, itu tidak harus menjadi kenyataanmu. Kamu bisa terus hadir sepenuh hati dan berani untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Bahkan jika kamu tidak memiliki dukungan, sekali lagi, itu tidak mudah. Tetapi orang-orang melihatmu melakukannya, dan kamu mungkin bertanya-tanya, Tuhan, kemana aku akan pergi? Bagaimana aku akan melakukannya? Ketika pertanyaan-pertanyaan membayangi, bisikanlah pada hati, Tuhan, bimbinglah langkahku, dan jawaban akan datang perlahan tapi pasti. Kau sedang menari dalam tarian kehidupan, dan setiap langkahmu adalah sebuah doa. Kita tidak melakukannya untuk pengakuan, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa cahayamu sedang bersinar saat ini. Bahkan tanpa uang, dukungan, atau keluarga yang mendukungmu, apapun itu kamu tetap melakukannya, hadir setiap hari. Dan meskipun orang-orang mungkin tidak memberitahumu bahwa mereka terinspirasi olehmu, mereka duduk di pinggir lapangan dan mengamatimu. Itu peran mereka, dan memang seharusnya begitu. Orang-orang melihatmu, bingung dengan fakta bahwa kamu terus hadir. Tidak peduli seberapa banyak mereka menjatuhkan nama baikmu, mereka tidak mengerti mengapa kamu belum berhenti bekerja, meskipun mereka sudah lelah mencoba menjatuhkanmu. Namun kamu terus membersihkan diri dan hadir. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana kamu bisa terus melakukannya. Dan biarkan aku memberitahumu, itu adalah jiwa di dalam dirimu yang memberimu kekuatan, daya, harapan, dan iman. Mereka terfokus pada penampilan luar, mencoba melawanmu di dunia fisik ini. Tetapi kamu begitu kuat di alam spiritual, sehingga tidak ada yang mereka lakukan bisa menyentuhmu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjatuhkanmu, jiwa dan cahaya di dalam dirimu terus memberimu kekuatan yang kamu butuhkan setiap hari. Orang-orang tidak mengerti itu. Mereka melihatmu dan menjadi bingung. Mereka heran dengan fakta bahwa kamu terus hadir,
terlepas dari apa yang terjadi di sekitarmu. Orang-orang tidak mengerti mengapa. Mengapa kamu peduli? Mengapa kamu begitu gigih? Mengapa kamu begitu bahagia? Mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Mereka tidak memahami rasa sakit di balik mengapamu. Mereka tidak menyadari bahwa jika kamu tidak melakukannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Mereka mencoba mencari tahu mengapa kamu terus hadir, meskipun semua yang telah dilakukan dan dikatakan tentangmu. Dengarkan, mereka tidak mengerti hasrat di baliknya. Mereka tidak mengerti bahwa jika kamu tidak berjuang keras, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Mereka tidak bisa memahami mengapa kamu begitu peduli, mengapa kamu mengerahkan begitu banyak usaha. Mereka berkata, tak perlu sebegitu. Namun jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam keterbatasan takkan pernah mengerti kedalaman panggilan jiwamu. Mereka yang tak pernah melampaui batas pekarangan hatinya, takkan memahami hasrat untuk menggali lebih dalam, untuk membangkitkan kekuatan sejati yang tersembunyi. Mereka tak merasakan sengatan mengapa yang menghantui jiwamu. Mengapa kau begitu gigih? Karena kau adalah penjaga api, harapan bagi dirimu dan keluarga. Kau adalah pejuang tunggal dalam medan pertempuran hidup. Senyummu adalah perisai yang kau kenakan, menyembunyikan luka-luka yang tak terlihat. Mereka kagum pada tekadmu, namun tak memahami jeritan batin yang telah kau redam. Mereka bertanya mengapa, tanpa mengerti badai yang telah kau hadapi. Wahai jiwa yang bergelora, ingatlah perjalanan spiritual adalah sebuah perjuangan. Setiap langkah adalah ujian. Setiap rintangan adalah pelajaran. Kau tak sendirian, sebab semangat alam semesta mengalir dalam dirimu. Teruslah bersinar, biarkan cahaya batinmu menerangi jalan bagi mereka yang masih meraba-raba dalam kegelapan. Mungkin kamu belum mencapai tujuan akhirnya, tetapi kamu tidak lagi berada di tempat yang dulu. Dan orang-orang memperhatikan, apakah mereka mengakuinya atau tidak, apakah mereka mengatakannya atau tidak, seseorang terinspirasi olehmu. Seseorang terpengaruh olehmu. Seseorang merasakan sesuatu karena kamu terus hadir, meskipun situasi dan lingkungan di sekitarmu. Mereka bingung, benar-benar bingung dengan itu. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Orang sering salah mengartikan kekuatanmu sebagai kesombongan. Karena kamu masuk ke dalam ruangan dengan kepala tegak, mereka berpikir kamu sombong. Karena kamu menolak diperlakukan dengan buruk dan berani bicara untuk dirimu sendiri, orang berpikir kamu sombong. Luka dan pengkhianatan yang kamu alami telah mengajarkanmu untuk mengembangkan kemampuan luar biasa dalam memotong hal-hal negatif. Dengarkan, kamu memang baik hati, tapi kamu juga seseorang yang tidak main-main. Dan itulah mengapa beberapa orang salah mengartikan kekuatanmu sebagai kesombongan. Mereka melihat kebijaksanaan yang kamu dapatkan dari ujian dan penderitaan, dan mengabaikannya sebagai kesombongan karena kamu berjalan dengan kepala tegak dan memasuki ruangan dengan keyakinan penuh akan siapa dirimu. Kamu telah memutuskan untuk tidak diperlakukan dengan buruk, dan kepercayaan diri itu membuat mereka merasa seolah-olah kamu berpikir kamu lebih baik dari yang lain. Mereka berpikir kamu sudah sampai, tapi sebenarnya kamu masih berjuang maju seperti mereka. Perbedaannya adalah kamu sekarang lebih tahu, jadi kamu melakukan yang lebih baik. Kamu telah belajar dari pelajaranmu, dan sekarang kamu menerapkannya dalam hidupmu. Orang-orang bingung dengan tekadmu. Kekuatanmu berada di level yang berbeda, dan jika kamu belum mengetahuinya, aku memberitahumu sekarang. Tidak semua orang bisa berjalan di sepatumu, tidak semua orang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Mereka tidak memahami mengapa. Mereka tidak tahu rasa sakit di balik senyummu, atau mengapa kamu peduli sedalam itu. Setahun silam, saat pertama kali melangkah dalam penjelajahan ini, aku tenggelam dalam badai amarah yang tak kunjung reda, seolah semesta merampas segala yang kucintai dalam sekejap mata. Setiap hari terasa berat, dipenuhi oleh rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam, membuatku meragukan apakah aku bisa melanjutkan perjalanan ini.
Hari-hariku hanya diisi oleh tangisan pilu yang seakan tiada habisnya. Namun, di tengah kegelapan yang mencekam itu, sebuah keajaiban terjadi. Jiwaku, yang sebelumnya terperangkap dalam kesedihan, seolah diangkat ke alam yang lebih tinggi oleh kekuatan yang tak terlihat, memberikan secercah harapan yang sebelumnya terasa mustahil. Perlahan namun pasti, air mata yang pernah membanjiri hidupku mulai berhenti mengalir, digantikan oleh kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Inilah awal dari perjalanan spiritualku, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diriku sendiri dan kekuatan ilahi yang menuntun setiap langkahku. Namun, Sang Maha Pencipta sepertinya memiliki rencana lain untukku, seolah ingin menguji sejauh mana aku telah belajar dari pengalaman itu. Selama seminggu penuh, tanpa peringatan, aku kembali merasakan aliran air mata yang tak terbendung. Tapi kali ini, air mata itu membawa perasaan yang jauh berbeda. Bukan lagi kesedihan yang menyayat hati, melainkan sebuah curahan kasih yang begitu murni dan tulus, seakan-akan hatiku dibanjiri oleh cinta yang tak terbatas. Setiap tetesan air mata yang jatuh terasa seperti pelukan hangat dari semesta, mengisi jiwaku dengan ketenangan yang mendalam dan kasih sayang yang tak terucapkan. Pada saat itulah, aku merasa seperti telah menyentuh kedalaman cinta ilahi, sebuah cinta yang melampaui segala pemahaman manusia, yang menyucikan segala luka dan membawa kesembuhan yang sejati. Rasanya seperti menerima anugerah dari Tuhan, yang dengan lembut membimbingku menuju pemahaman baru tentang makna cinta yang sebenarnya. Cinta yang melampaui batasan duniawi dan menyatukan kita dengan Sang Pencipta. Dulu, aku merasa telah merasakan cinta berkali-kali, seolah aku telah menjelajahi setiap sudutnya. Namun, hanya baru-baru ini, Tuhan dengan lembut membuka mata hatiku dan memperlihatkan kepadaku sesuatu yang jauh lebih mendalam. Aku mulai menyadari bahwa semua pengalaman cinta sebelumnya hanyalah bayangan samar dari cinta sejati yang sebenarnya. Seolah-olah, Sang Pencipta dengan penuh kasih telah menyentuh relung terdalam jiwaku, membersihkannya dari segala debu dan kotoran, serta menyucikannya dengan sentuhan ilahi. Setiap kali air mata membasahi pipiku selama minggu-minggu penuh keheningan dan refleksi itu, aku merasakan getaran kasih sayang Tuhan yang begitu kuat dan meresap hingga ke inti. Getaran itu terasa seperti nyanyian lembut dan merdu yang menyapu jiwa, menenangkan hati dan membawa kedamaian yang tak terlukiskan. Dalam keheningan itu, aku menemukan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang membangkitkan dan menyembuhkan, melebihi segala pemahaman dan melingkupi seluruh eksistensiku dengan keindahan dan kebijaksanaan yang baru. Aku ingin membagikan pengalaman ini, karena aku tahu betapa pedihnya merasakan patah hati. Namun, di balik kesedihan itu, tersimpan sebuah keindahan, penyembuhan. Dulu aku sangat marah. Seorang sahabat yang kucintai ternyata menyimpan luka yang mendalam. Seorang mentor yang kukagumi ternyata membawa energi negatif. Semua yang kumiliki, tempat tinggal, pekerjaan, seakan direnggut dari genggaman. Aku merasa sangat kesepian dan marah. Namun, dalam kegelapan itu, cahaya kasih-Nya terus bersinar. Aku masih bisa berbagi pesan-pesan positif kepada orang lain. Aku menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya. Meskipun terasa pahit, setiap cobaan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, aku bersyukur atas semua yang telah terjadi. Aku percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk hidupku, dan aku siap untuk menyambut babak baru dalam perjalanan spiritualku. Perjalanan spiritualku mencapai puncaknya pada minggu itu. Kasih Tuhan membanjiri jiwaku, menghapus segala kegelapan. Dulu hatiku tertutup dan keras, namun melalui pengalaman yang mendalam, aku menemukan kedamaian dan cinta yang sejati. Aku belajar untuk melihat keindahan dalam segala sesuatu, termasuk dalam diri orang lain. Ya, aku masih berproses, tapi aku bersyukur atas transformasi yang telah Tuhan lakukan dalam hidupku. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa rahasianya. Rahasia ini sederhana.
Kasih karunia Tuhan yang melimpah, kasih yang sama yang Ia berikan padaku, juga Ia berikan pada setiap manusia. Dengarkan, aku perlu membagikan ini karena mungkin ada yang merasa down, marah, dan terpicu oleh apa yang aku katakan. Dan itu tidak apa-apa, tetapi kamu harus menyembuhkan luka-luka. Itu tidak apa-apa untuk merasa marah, tetapi jangan tinggal di sana. Teruslah maju, teruslah hadir. Kekuatan yang kamu miliki bukan milikmu sendiri. Itu adalah ruh yang ada di dalam dirimu. Tuhan yang memberikan transformasi itu, cahaya ilahi yang membantumu sembuh dan bangkit dari lubang keputusasaan. Saudaraku, bagi kalian yang tengah merasakan musim kegelapan, di mana segala yang kalian cintai seakan terenggut paksa, keuangan yang menipis, kepergian orang-orang terkasih, dan rasa kesepian yang mendalam, ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses penyucian. Ibarat seorang tukang kebun yang merapikan tamannya, Sang Pencipta sedang menyingkirkan segala yang tidak lagi subur dalam hidupmu, agar kelak tumbuh tunas-tunas baru yang lebih kuat dan indah. Ingatlah, di balik setiap kegelapan selalu ada harapan akan fajar yang menyingsing. Kalian sedang dipersiapkan untuk sebuah kebangkitan spiritual. Dengarkan aku dengan baik. Sebagai orang terpilih, terkadang kita tidak punya pilihan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu adalah firman. Kita semua punya panggilan. Kita semua adalah bagian dari satu tubuh, masing-masing dengan sesuatu untuk dilakukan dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ketika kamu terpilih, itu seperti kamu sudah diberi cap sebelum kamu tiba di bumi ini. Kamu mungkin telah menjalani hidup dengan caramu sendiri, tetapi ketika Tuhan mengatakan waktunya habis, saatnya bangun dan melangkah ke awal yang baru. Saatnya melepaskan energi negatif dan segala sesuatu yang tidak lagi berguna bagimu. Semesta tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ketika kamu terpilih, itu tidak terasa seperti pilihan. Terkadang rasanya tidak ada pilihan lain selain menghadapi cobaan yang datang kepadamu. Orang mungkin mengatakan kita punya pilihan, tetapi aku tidak percaya itu sesederhana itu. Bagi orang-orang yang terpilih, kamu mungkin menemukan dirimu menghadapi pengalaman-pengalaman sulit yang mendorongmu ke dalam kebangkitan spiritual, baik itu perceraian, kehilangan orang yang dicintai, atau seseorang yang kamu sayangi meninggalkanmu. Peristiwa-peristiwa ini bisa menjadi katalis untuk kebangkitan spiritualmu. Beberapa orang kehilangan harta benda, memaksa mereka untuk bergantung pada Tuhan, dan itu juga bisa memicu kebangkitan. Selalu ada sesuatu yang akan membangunkanmu dan menempatkanmu di jalurmu. Sebagai orang terpilih, kamu tidak memiliki kemewahan untuk menghindari perjalanan ini. Tuhan telah memberi cap padamu untuk tujuan. Mematahkan kutukan generasi dalam garis keturunanmu, apakah itu dari pihak ibumu atau ayahmu. Kamu mungkin ditakdirkan untuk mematahkan siklus ini, agar generasi mendatang dapat hidup lebih damai dan memuaskan. Ini tidak selalu tentang hal-hal yang dapat diraba. Ini tentang menciptakan kehidupan yang memuaskan terlepas dari harta benda. Kamu mungkin menghadapi tantangan sekarang, dan itu bisa sangat sulit. Orang-orang mungkin bingung dengan ketahananmu, tetapi aku di sini untuk menyemangatimu. Aku melihatmu, aku merasakanmu, dan aku memahami apa yang kamu alami. Teruslah hadir, terus dengarkan pesan-pesan yang mengangkatmu, dan terus beri makan rohanimu. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan dirimu di sisi lain dari rasa sakit dan perjuangan ini. Kesulitan yang kamu hadapi sekarang adalah bagian dari musim pemangkasan, proses yang diperlukan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi dirimu dan mereka yang datang setelahmu. Proses ini sangat penting untuk membangun fondasi yang stabil bagi keluargamu, sehingga mereka tidak perlu menghadapi tantangan yang sama. Ingatlah, kamu bukan yang pertama menghadapi ini. Mungkin ada orang lain yang melewatkan kesempatan mereka, tetapi sekarang ini adalah giliranmu. Kamu telah dipilih untuk tujuan ini, dan kamu sedang mewujudkannya. Tekadmu luar biasa dan menginspirasi. Kutukan-kutukan yang memengaruhi keluargamu, orang tuamu, leluhurmu, dan lainnya, sedang dipatahkan melalui dirimu.
Mereka melihatmu mengatasi tantangan ini, bertahan menghadapi kesulitan, dan memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak mengikuti cara-cara lama atau mengulangi kesalahan masa lalu. Bahkan jika mereka tidak melihatnya sekarang, mereka akan melihatnya suatu saat nanti. Aku harap aku tidak terlalu bertele-tele dalam pikiranku. Aku berbicara dari hati, dan aku berharap seseorang menemukan dorongan dalam pesan ini. Tekadmu sangat menakjubkan, dan kamu mungkin bahkan tidak menyadari dampak yang kamu miliki. Anak-anakmu, keluargamu, dan bahkan orang asing memperhatikanmu, bukan untuk pujian atau perhatian, tetapi karena kamu memberi contoh. Dengan mengembangkan dirimu sendiri, kamu tanpa sadar memberi orang lain di sekitarmu, terutama anak-anakmu, lampu hijau untuk mengejar pertumbuhan dan transformasi mereka sendiri. Jadilah berani dan bersemangat. Jangan malu untuk keluar dan melakukan hal-hal yang berbeda, jika itu membuatmu bahagia. Kamu ditakdirkan untuk mematahkan kutukan generasi, bukan untuk mengikuti harapan orang lain. Itulah mengapa kamu terpilih. Kamu berada di garis depan, menciptakan gelombang daripada hanya mengikutinya. Beberapa orang mungkin tidak mengerti bahwa kamu sedang membangun kembali hidupmu dari sisa-sisa yang tersisa. Mereka melihat tekadmu dan merasa bingung, tidak menyadari bahwa kamu memulai dengan tidak ada apa-apa kecuali iman. Tuhan mengambil apapun yang sedikit yang kamu miliki dan melipat gandakannya. Meskipun rekening bankmu kosong, ucapan terima kasih sederhana kepada Tuhan bisa lebih dari cukup. Perjalanan ini bukan tentang agama, ini tentang hubungan yang dalam dan pribadi dengan Tuhan. Aku tidak peduli dengan label agama atau batasan-batasannya. Hubunganku dengan Tuhan adalah satu-satunya sumber dukungan yang konstan ketika aku tidak memiliki apa-apa lagi. Itulah mengapa aku bekerja keras dan berbicara dengan penuh semangat. Orang-orang tidak akan mengerti sampai mereka mengalaminya sendiri. Kamu hanya bisa benar-benar membicarakan sesuatu setelah kamu menjalaninya. Aku sangat mencintai Tuhan karena, di saat-saat kebutuhanku, Tuhan selalu ada. Bahkan ketika aku berjuang untuk mencari cara memenuhi kebutuhanku atau menghadapi tantangan, percaya kepada Tuhan telah membawaku melaluinya. Intuisiku berada di puncaknya karena aku telah belajar mempercayainya. Ketika Tuhan berkata melompat, aku bertanya seberapa tinggi. Perjalanan ini melibatkan belajar mempercayai suaramu sendiri dan intuisimu, terutama selama musim isolasi. Orang-orang di sekitarmu mungkin menawarkan pendapat mereka, tetapi mereka belum pernah berjalan di jalurmu. Kamu ditakdirkan untuk mematahkan kutukan dan menjadi yang pertama, mencapai apa yang telah dipanggil untuk kamu lakukan. Tidak ada orang lain yang bisa mendikte caramu melakukannya, apakah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun. Mereka belum berjalan di jalanmu, atau memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan yang kamu hadapi. Beberapa hal dalam hidup dimaksudkan untuk dialami, bukan dijelaskan. Inilah cara aku mendapatkan kebijaksanaan. Aku mempercayai prosesnya, dan meskipun mungkin aku membuat kesalahan, aku belajar darinya. Sekarang aku mengerti bahwa jika sesuatu tidak membawa kedamaian pada jiwaku, itu bukan dari Tuhan. Kecemasan atau rasa urgensi adalah tanda-tanda bahwa sesuatu mungkin tidak benar. Aku harus menemukan ini sendiri, tidak ada yang mengajariku. Aku berharap mendapatkan bimbingan, tetapi pada akhirnya aku harus menjadi pahlawan bagi diriku sendiri dalam perjalanan ini. Kamu adalah pahlawan dari ceritamu sendiri. Jangan menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu. Kamu sedang mengambil potongan-potongan hidupmu dan membangunnya kembali, menunjukkan tekad dan kekuatan dalam prosesnya. Jika orang lain melihatmu terlalu bersemangat atau melakukan terlalu banyak, ingatlah bahwa itu karena kamu yang membawa beban itu. Kamu memiliki ruh bersamamu, tetapi kamu harus melakukan pekerjaan itu secara fisik. Bahkan dengan cetak biru dan instruksi, kamu harus berusaha sendiri. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa kamu begitu kuat, atau mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, tetapi kamu perlu menjadi kuat,
karena kamu satu-satunya yang membawa beban itu. Terkadang Tuhan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang membantumu, sehingga kamu sepenuhnya bersandar padanya. Proses ini dimaksudkan untuk mengajarimu tentang ketergantungan sejati pada Tuhan. Meskipun rasanya seperti kamu sedang berjuang, ketahuilah bahwa Tuhan akan menyediakan dan memenuhi kebutuhanmu. Lain kali kamu menghadapi tantangan, ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan untukmu sebelumnya dan akan melakukannya lagi. Pemahaman ini membantu mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Aku belajar hal ini melalui pengalaman sulit, dan aku masih terus belajar dan berkembang. Tidak apa-apa jika belum memiliki semua jawaban dan terus berkembang. Tunjukkan perhatian pada dirimu terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu akan dapat mengurus segalanya dan semua orang lainnya. Tetapi jika kamu memprioritaskan dirimu terlebih dahulu, semua orang lain akan terurus. Kamu harus mengisi cangkirmu sendiri terlebih dahulu. Ini bukan tentang menjadi egois. Jika cangkirmu kosong, kamu tidak akan punya apa-apa untuk diberikan. Kamu mungkin merasa frustrasi, bertanya-tanya mengapa orang lain tidak melakukan ini atau itu. Tetapi kenyataannya, itu karena cangkirmu sendiri kosong. Ambillah langkah mundur dan renungkan, apa yang perlu kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa tampil hari ini? Bagaimana kamu bisa terus maju? Orang mungkin memperhatikanmu, melihat tekadmu, sementara kamu berpikir ada lebih banyak yang bisa kamu lakukan. Itu tidak berarti kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Ingatlah, kamu telah menempuh perjalanan jauh. Jika kamu mendengarkan ini, berarti kamu sudah melangkah jauh dan kamu akan terus tumbuh dan berkembang. Jangan menyerah, tolong jangan menyerah. Kamu baru saja memulai. Bahkan jika kamu telah melakukannya selama bertahun-tahun dan bertanya-tanya mengapa segalanya tidak berubah. Dengarkan, ini adalah musim di mana kamu melangkah ke versi baru dari dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa lama kamu telah berada di perjalanan ini, versi baru dirimu sedang muncul sekarang. Kamu mungkin belum menyadari apa yang menahanmu selama ini, atau mungkin kamu telah melakukan hal-hal hanya karena rutinitas. Tetapi sekarang saatnya untuk tampil dengan cara yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan kebangkitan ini. Itulah mengapa kamu dipanggil, apakah itu ke channel ini atau yang lain. Saatnya bagimu untuk melangkah ke versi baru dirimu sendiri, agar kamu bisa merasa terpenuhi, bahagia, dan utuh. Dengan atau tanpa orang lain, dengan atau tanpa pekerjaan, dengan atau tanpa uang. Kadang-kadang orang bangga dengan keuangan mereka, dan Tuhan mungkin mengambilnya untuk mengingatkanmu bahwa itu adalah Dia yang memberikannya, dan itu adalah Dia yang akan mengembalikannya. Dia memberi, dan Dia mengambil. Aku tahu aku sedang berbicara kepada seseorang di luar sana, dan ini bukan hanya aku. Ini adalah Ruh. Aku tidak mengambil keuntungan untuk ini, tetapi seseorang perlu mendengarnya. Mari kita lanjutkan ke poin terakhir. Bukan hanya karena orang-orang bingung dengan tekadmu, mereka mencoba memahami bagaimana kamu bisa bertahan dengan baik di bawah tekanan, di bawah serangan, dikelilingi oleh individu yang jahat, dengki, cemburu, dan tidak aman. Mereka tidak hanya kagum dengan tekadmu, mereka bingung bahwa kamu terus tampil meskipun ada serangan, meskipun ada tekanan di tempat kerja, meskipun ada orang lain yang memberitahumu bagaimana kamu harus menjadi, sementara mereka sendiri tidak memenuhi harapan. Meskipun ada orang-orang yang jahat dan cemburu, baik mereka teman, keluarga, atau kekasih, meskipun ada orang-orang yang tidak aman di sekitarmu, kamu masih terus tampil. Itulah yang membingungkan mereka. Mari kita jujur, itulah yang sebenarnya membuat mereka kagum. Dengan nafas ilahi yang mengalir dalam setiap hembusan nafasmu, segala tindakan dan langkahmu diwarnai kuasanya. Sang Pencipta telah menganugerahkan kekuatan tak terbatas kepadamu, bahkan saat kau baru saja membuka mata. Masa lalu mungkin penuh dengan lekuk dan rekah, mungkin terjalin benang-benang energi yang tak seimbang, namun perlindungannya tetap melingkupimu bak darah yang mengalir dalam setiap denyut nadi,
sebab kau adalah pilihannya. Kendati tak ada yang pernah mengucapkan kata sanjungan, tak ada yang mengakui kekuatan dan tekadmu, namun kau dapat merasakannya dalam panggilan hati mereka. Saat badai kehidupan menerpa, keluarga merekalah yang mencari pelabuhan hatimu. Saat kata-kata bijak dibutuhkan, merekalah yang menghampiri. Saat kebingungan menyelimuti, merekalah yang bertanya. Di sanalah kau menemukan jawaban. Kau adalah cahaya yang menerangi jalan mereka. Kamu adalah orang yang menjadi tempat bergantung, seseorang yang diandalkan semua orang. Kamu adalah orang itu dalam keluargamu, pilar kekuatan. Tetapi itu tidak berarti kamu harus memberikan dirimu kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Ambillah waktu sejenak untuk melihat sekeliling. Bahkan jika kamu baru saja terbangun pada peranmu, kamu mungkin telah menjadi lem yang menyatukan segalanya. Lem dalam pernikahanmu, keluargamu, hubunganmu. Kamu dipilih, dan ada sesuatu yang perlu dipatahkan dalam garis keturunanmu. Apakah itu dari sisi ibumu atau sisi ayahmu? Mungkin ayahmu memiliki perjuangannya sendiri, dan kamu mewarisi beberapa sifat tersebut. Tetapi Tuhan mengatakan, sudah waktunya untuk mematahkan siklus itu dari garis keturunanmu dan dari dirimu sendiri. Ini tidak akan mudah, tetapi kamu dipilih untuk melakukannya. Dan karena kamu dipilih, kamu memiliki kekuatan dan cahaya untuk melakukannya. Mungkin ada jiwa yang merasa kebingungan, bahkan mungkin terluka oleh keputusanmu. Mereka bagai burung yang berputar-putar di sekitar sangkar yang telah kosong, mencari tahu mengapa engkau terbang meninggalkannya. Namun wahai sahabat, ingatlah bahwa setiap jiwa memiliki jalurnya sendiri. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, engkau pun sedang mengalami transformasi. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah seruan untuk bangkit dan meraih potensi diri yang lebih tinggi. Bayangkan dirimu sebagai benih yang tertanam dalam beton, perlahan namun pasti menembus retakan dan mencari cahaya. Proses ini tak selalu mudah, pasti akan ada rintangan dan cobaan yang menghadang. Namun, di balik setiap perjuangan ada hadiah yang menanti. Kedamaian batin, kebahagiaan sejati, dan cinta yang tak terbatas. Janganlah menyerah pada bisikan ego yang meragukan. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena alam semesta mendukung setiap langkahmu. Ingatlah, setiap akhir adalah awal dari sebuah petualangan baru. Dan petualanganmu kali ini akan membawa engkau menuju keharmonian yang lebih dalam dengan diri sendiri dan semesta. Orang-orang terkesima karena kamu terus muncul, meskipun mereka tahu apa yang sedang kamu alami. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan padamu, namun kamu tetap muncul. Mereka tahu bagaimana mereka tidak membantu saat kamu meminta, tetapi mereka melihatmu masih berdiri, masih bergerak maju. Mereka berharap kamu akan hancur, tetapi kamu masih di sini, masih mengendarai mobilmu, masih mempertahankan tempatmu. Mereka terkejut karena mereka mengira jika mereka tidak mendukungmu, kamu akan hancur. Tetapi jika kamu mendengarkan jiwamu, jika kamu mendengarkan Tuhan, jika kamu menyelaraskan dan mengandalkan intuisimu sendiri, kamu akan baik-baik saja. Aku berjanji, semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan tentang agama atau menjadi sempurna, ini tentang hubungan dengan Tuhan. Tanyakan padanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini? Bagaimana aku harus tampil hari ini? Haruskah aku membayar tagihan ini sekarang atau nanti? Mungkin terdengar gila, tetapi jika kamu mendengarkan, Tuhan akan membimbingmu, dan entah bagaimana masalah lainnya akan terselesaikan sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menonton hingga akhir. Pesan ini dibuat dengan penuh cinta dan harapan bahwa ia bisa membawa inspirasi dan kekuatan bagi siapapun yang membutuhkannya. Ingatlah bahwa perjalanan hidup ini penuh tantangan, namun juga penuh dengan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya pada diri sendiri, dan teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa Anda tidak pernah sendirian.